خير بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح نيات، أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم، أهل المعرفة، أهل اليقين، أهل المحبة، أهل التمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita masih lanjut di buku Riyadhus Shalihin di bab taubah. Bab taubat. Bab taubah ini hari ini mungkin kita di hadis yang terakhir dari bab taubah. Hadis panjang sekali, tapi juga ceritanya sedih sekali. Yang dengar, yang baca, pasti tidak bisa tahan keluar air mata. Karena ujiannya luar biasa. Tapi juga kita bisa lihat karunia Allah Ta'ala kepada hambanya. Walau di sini 3 orang, tapi seluruh hamba Allah Ta'ala kasih atau beri karunia seperti orang tersebut. Ini cerita satu orang namanya Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu kasih cerita waktu dia tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu biar kita dapat bayangan, perang Tabuk itu jadi di musim panas di Arab Saudi. Di Arab Makkah waktu itu belum ada Arab Saudi. Arab Saudi 200 yang lalu mulai Arab Saudi. Dulu namanya Al-Hijaz. Tapi Makkah wal Madinah sebentar ya. Tadi bilang itu di musim panas, di Pulau Arab, Jazirah Arab. Rasulullah harus berangkat dari Al-Madinah ke Tabuk. Tabuk sekarang yang dekat Jordania atau macamnya. Namanya Tabuk sampai sekarang. Jauh sekali dari Makkah, dari Madinah sampai di situ jauh sekali juga. Nanti di ceritanya kita bisa tahu bagaimana keadaan mereka juga, hidup mereka masih susah, belum dapat harta seperti setelah Rasulullah wafat, setelah mereka buka atau futuhat Islamiyah, sudah masuk ke Farisnya, masuk Rum, mereka bisa pergi pulang, masih orang fakir waktu itu. Jadi Rasulullah kasih tahu sama mereka, kita mau berangkat sama Rum. Jadi harus siap-siap. Coba ceritanya kita dengar ceritanya dari ini anaknya dari Abdullah. Cerita Ka'ab. Tapi yang kasih cerita itu anaknya Abdullah. Bismillah, silakan. Dari Abdullah bin Ka'ab, anak Ka'ab yang menuntutnya ketika ia buta, ia berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan yang menuntutnya karena dia buta. Itu Ka'ab itu punya berapa orang? 3 orang. Tapi yang biasa bantu ayahnya ini Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika tidak turut dalam perang Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah ketinggalan dari peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Walau aku tidak ikut perang Badar, tetapi orang yang tidak ikut perang Badar tidak dimurkai karena Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di waktu itu ingin mencegat kafilah dagang Quraisy. Oke, ini lihat dia kasih alasan dia tidak ikut, tapi juga di dalam ceritanya lam atakhallaf an Rasulullah fi ghazwatin ghazaha. Artinya orang muslim dari orang yang pertama, bukan orang yang baru masuk agama Islam. Enggak, dari mungkin juga bisa bilang dari orang muhajir yang hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Dia bilang saya alhamdulillah karunia dari Allah Ta'ala tidak apa itu tadi namanya apa? Lam atakhallaf. هذا المقتل.
Lam atakhallaf. Maksudnya tidak hadir. Saya setiap kali hadir. Kalau ada beran-beran Rasulullah, saya setiap kali hadir. Kecuali di Badr dan Tabuk. Badr itu Rasulullah tidak marah, juga tidak jadikan ini salah, karena asli tujuan Rasulullah mereka enggak mau berang. Tapi orang Quraisy siap-siap jadi berang. Berangnya itu tidak ada seperti siap-siap. Tiba-tiba mendadak itu mereka mau ambil atau mau ambil harta kafilah yang milik Quraisy, tapi qadarullah tidak jadi berang. Itu Rasulullah tidak marah sama yang tidak hadir, karena banyak tidak fikir yang seperti yang jadi seperti itu. Di Ghazwat Tabuk Rasulullah marah, juga melihat itu orang yang munafik. Juga Allah Ta'ala di di ayat Al-Quran di surat At-Taubah, nanti ini surat At-Taubah karena ada cerita taubat 3 orang tersebut, jadi namanya surat At-Taubah atau Taubat. Silakan. Hingga Allah mempertemukan kaum muslimin dengan musuhnya tanpa suatu rencana. Tanpa suatu rencana, enggak ada. Itu kapan itu? Di Badr. Jadi yang tidak hadir Rasulullah tidak marah sama beliau, juga mereka lihat biasa aja. Lanjut. Sungguh aku hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Aqabah, ketika kami mengikat janji setia dalam Islam, dan peristiwa tersebut lebih aku cintai daripada perang Badar. Ya, karena di Al-Aqabah itu rasanya lebih afdal. Kita masih sedikit, kita membela Rasulullah dalam keadaan yang Rasulullah butuh bantuan dari kita. Ya, kita lihat حين توافقنا الأجر وما أحب لي أن لي بها مشهد بدر. Saya lihat Al-Aqabah itu lebih afdal karena rasanya kayak bantuannya atau membela kepada Rasulullah lebih dari Badr. Badr mereka keluar, kalau kita bisikin pikiran yang mungkin bilang kotor itu, kayak mereka mau ambil harta. Tapi waktu Al-Aqabah kita bai'a lillah azza wa jal, itu ikhlasnya lebih murni. Terus lanjut. Sekalipun perang Badar lebih terkenal, kisahku ketika tidak Badr itu lebih terkenal di antara sahabat karena berannya juga itu beran pertama, juga dapat bantuan dari Allah Ta'ala sampai mereka ambil 70 orang dari Quraisy, mereka membunuh 70 orang dari Quraisy. Ya, sudah terkenal di antara umat Islam. Walau Uhud itu lebih afdal, namanya apa itu? Al-Aqabah lebih afdal. Lanjut. Kisahku ketika tidak ikut dalam perang Tabuk, di waktu itu aku lebih kuat dan lebih punya cukup perbekalan. La ilaha illallah. Ini orangnya orang ikhlas sekali, juga tidak takut dari mungkin kita bilang bicara orang. Dia bilang cerita saya gini gini gini, terus jujur. Itu sebabnya Allah Ta'ala nanti kita baca di ayatnya di akhir kisah ini. Allah Ta'ala bilang di Al-Quran, "Thumma taba alaihim liyatubu." Allah Ta'ala beri taubat kepada mereka, biar mereka bisa ikut atau bisa terima taubat Allah Ta'ala yang kasih. Coba lihat, dia bilang saya paling kuat, paling sehat, punya harta. Bukan seperti berapa orang yang ikut Tabuk. Ada berapa orang tidak bisa ikut karena tidak punya unta. Juga jarak dari Madinah ke Tabuk itu tidak bisa jalan kaki, harus punya unta. Sampai mereka mengganti-ganti. Kalau ada 2 orang punya 1 unta, fulan naik, fulan turun, fulan naik, itu sampai mereka ke tujuan. Lanjut. Demi Allah, aku tidak pernah mempunyai 2 kendaraan sebelum waktu itu. Iya, lihat orangnya. Jujur, maksudnya dari cerita ini, maksudnya saya tidak punya alasan. Lanjut. Lalu aku persiapkan keduanya untuk perang tersebut. Biasanya Rasulullah SAW bila ingin berperang, beliau merahasiakannya.
Itu kenapa? Karena tadi kita bilang musimnya panas, juga tempatnya jauh. Dulu kalau ada perang, Rasulullah tidak bilang sama mereka. Kadang-kadang bilang sama mereka, ayo kita siap ya. Tapi mau kemana? Rasulullah tidak bilang. Kita mau pergi aja sama mereka. Sahabat sudah siap-siap semuanya. Mau kemana? Enggak, tidak kasih posisinya kemana. Kecuali di Berang Tabuk. Karena Berang Tabuk jauh, bilang sama mereka, kita mau berang di Tabuk atau sama orang Rom. Harus siap-siap semuanya, makan, minum. Terus ini sebelumnya. 1 bulan, 2 bulan. Biasa enggak, tiba-tiba. Lanjut, ha? Tapi berbeda dengan perang Tabuk, beliau akan berangkat di musim yang sangat panas, perjalanan sangat jauh, menempuh gurun, dan akan menghadapi musuh dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga beliau merasa perlu menjelaskan hal tersebut kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan segalanya. Lalu beliau memberitahukan langsung kepada mereka daerah tujuan. Saat itu jumlah kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW cukup besar dan di waktu itu belum ada Cukup besar, pendataan pasukan perang. cukup besar itu kalau ditimbangan sama sebelumnya, sama Badr, sama Uhud, sama beran-beran yang sebelumnya, mereka lihat ini sudah cukup besar. Wastaqbala adadan kathira. Juga ya seperti kita di buku sirah ceritain itu, yang banyak ikut agama Islam dulu itu orang miskin. Bukan yang punya unta, punya keledai, apa itu bahasa Indonesia? Koda, enggak. Jadi waktu dia siap-siap pergi perang, banyak yang datang tidak punya kendara atau bilan hayawan kendara atau naik itu. Bilan beran apa itu? Biar bisa pergi. Itu alasan yang rasanya Rasulullah seharus bilang sama mereka, mereka siap-siap. Juga banyak yang datang sudah karena mereka tahu Rasulullah mau keluar jihad fi sabilillah, banyak mau ikut. Kenapa? Karena yang belum sempat ikut Badr, yang belum sempat ikut Uhud, juga yang baru masuk agama Islam setelah Badr, setelah Uhud, mereka mau lihat ini kita harus kasih kurban dari kita biar membela agama Islam. Terus lanjut, ha? Ka'ab berkata, maka setiap orang yang sengaja tidak ikut dalam perang tersebut mengira bahwa ia tidak akan diketahui selagi tidak turun ayat yang membuka rahasia mereka. فأخبرهم بوجهه. Rasulullah SAW berangkat berperang di saat buah-buahan mulai masak, dan aku lebih suka tinggal Mulai untuk masak atau mulai matang? mulai matang, Syekh. Masak atau matang? Ya, sama. Enggak, kenapa masak? Masak itu harus ada api, tapi matang itu dari diri. Matang. Oke, walhasil ini bahasa Andres. Maksudnya eh, ada berapa yang menggoda manusia? Panas, makanan, juga dia bilang saya punya unta, ya, juga dia punya 4 istri juga atau 2 istri nanti ceritanya di sini, ya. Tapi eh, kayak Ka'ab itu mau bisikan atau memasukkan ke dalam kepala kita, jangan kita lihat mata'ul hayatid dunia. Kalau mau ikut jalan dakwah, pasti harus capek, pasti harus ada hal yang kamu tidak bisa ambil atau tidak bisa dapat. Ya, harus berhati-hati. Dia bilang apa? Hah? Lanjut. Nabila. Ini ya, Syekh. Dan aku lebih suka tinggal untuk memanen buah-buahan tersebut. Lalu Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersiap untuk berperang. Dan aku juga hampir bersiap-siap. Tapi aku kembali lagi ke rumah dan tidak meneruskan persiapan. Aku berkata kepada diriku, Ini hal yang paling berat. Dia bilang, lihat mereka siap-siap. Juga saya pergi
bilang siap-siap, ntar bilang ya nanti tidak perlu siap-siap karena unta saya ada, harta saya ada, yang membantu saya dalam 1 hari bisa. Dia bilang seperti itu. Itu kadang-kadang yang kita sering bilang, kalau dapat nasihat, dapat mau'izah, biar keluarin sedekah, jangan tunda-tunda. Kamu lihat orang yang butuh uang, jangan bilang kalau saya rumah nanti saya balik lagi. Pasti kamu tidak datang, tidak balik lagi. Ya, ada kamu ketemu orang di jalan butuh uang, kamu lihat dari wajahnya, oh ini orang miskin. Benar-benar, bukan yang minta-minta. Kadang-kadang kita lihat orang lain, tapi bilang, oh ya ini sedikit. Nanti, apalagi kalau dia dekat rumah, nanti saya kalau ketemu lagi kasih bawa uang banyak. Terus pasti tidak kasih, yakin tidak. Ini ceritanya dari Sayyidina Ka'b bin Malik. Dia bilang apa? Saya lihat mereka siap-siap, juga mau ke rumah, mau pergi ke rumah biar siap-siap. Bilang ya saya bisa cepat selesai. Terus seperti itu terus menerus sampai mereka berangkat. Dia masih bilang ya saya bisa, nanti saya bisa, nanti saya bisa. Terus baca, ulang lagi. Aku berkata kepada diriku, aku yakin mampu untuk berangkat jika aku mau. Aku selalu bimbang, sedangkan manusia bersungguh-sungguh mempersiapkan segalanya. Di waktu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat, sedangkan aku belum menyelesaikan persiapan sedikit pun. Karena dari tadi tunda-tunda. Dari awal itu sudah mereka siap-siap 2 hari, 5 hari sebelumnya, seminggu, 1 bulan sebelumnya. Dia masih belum. Jadi Rasulullah berangkat, dia tidak ikut. Kemudian di waktu pagi itu, aku ingin juga berangkat, tapi tidak jadi. Aku selalu bimbang hingga kaum muslimin berangkat menuju pertempuran. Lalu aku bertekad untuk menyusul mereka. Duhai andai aku melakukannya, tapi aku tidak ditakdirkan untuk melakukannya. Ketika Subhanallah. Rasulullah Subhanallah. SAW telah ke Lihat, Madinah, lihat dia bilang setelah mereka berangkat juga itu yang namanya da'iyal khair. Itu juga namanya fikiran dari Allah Ta'ala di dalam hati. Dari malaikat, maaf. Dari malaikat di dalam hatimu. Karena ada 2 petunjuk. Dari malaikat, dari syaitan. Atau ajak kamu. Dari yang kebaikan itu dari Allah Ta'ala atau dari malaikat. Ke arah yang baik. Ayo kamu melakukan ini. Ayo kamu keluarin sedekah. Ayo kamu salat. Ayo kamu ibadat. Di dalam hatimu. Ada yang dari syaitan bilang, ya nanti, nanti, sebentar. Itu dari syaitan. Kadang-kadang itu bisa yang ajak ke jalan yang baik, bisa apa itu bahasa Indonesia? Bisa, kamu bisa ikutnya. Tapi yang kedua juga bisa mensasatmu atau sampai kamu tidak bisa ikut. Dia di dalamnya masih ada hal seperti itu. Dia bilang mereka masih dekat. Bagaimana kalau saya siap-siap ikut. Tapi bilang Allah Ta'ala tidak takdirkan kepadaku. Terus ketika Rasulullah SAW telah meninggalkan Madinah, bila aku keluar menemui manusia, aku sedih karena aku tidak melihat ada teman yang tidak ikut kecuali seorang laki-laki yang karena ini bergelimang. setelah mereka keluar biasa itu yang tinggal di Al-Madinah yang tidak ikut di dalam riwayat itu 30.000 orang 30.000 orang itu tentara Rasulullah yang pergi berang ke Tabuk 30.000 orang itu yang tadi kita bilang karena seluruh orang Muslim sudah banyak ya, waktu mereka keluar kita kalau kasih bayangan aja kotanya seperti Al-Madinah bukan besar seperti sekarang kecil keluar 30.000 orang dari Al-Madinah pasti kosong pasti sepi ya kan bahasa Indonesia bilang sepi nggak ada orang dia bilang waktu saya keluar lihat orang-orang yang ada alasan syar'i seperti sakit seperti yang kita bilang mungkin kakinya atau tidak bisa jalan atau perempuan walhasil yang punya alasan syar'i dia jadi sedih sekali terus Bila
Bila aku keluar menemui manusia, aku sedih karena aku tidak melihat ada teman yang tidak ikut kecuali seorang laki-laki yang bergelimang dengan kemunafikan atau seorang laki-laki yang mendapat keringanan Berarti atau uzur. sudah dapat konfirmasi dari Rasulullah ini fulan munafik. Jadi dia lihat yang tidak ikut orang yang sudah pernah Rasulullah bilang sama kita atau dapat kabar dari sahabat tabi'in ini fulan munafik. Kasihan. Padahal imannya bagus. Ini orangnya imannya bagus. Iman bagus. Tapi subhanallah. Lanjut ha. Atau seorang laki-laki yang mendapat keringanan atau uzur. Selama perjalanan, Rasulullah SAW tidak pernah menyebut namaku hingga sampai di Berarti Rasulullah kenal sama Ka'ab dekat, bukan kelam biasa. Kenal dekat atau mungkin bilang dekat. Dia bilang Rasulullah tidak ingat saya. Kenapa Rasulullah tidak ingat? Karena banyak orang ini berang, mereka siap-siap juga pikiran berang itu 30 ribu. Rasulullah harus perhatian, ini 30 ribu. Bukan seperti sekarang. Ini kita lihat kalau ada apa bahasa Indonesia bilang, rehla sekolah ya Nabila ya kan? Ya, Kalau ada rehla ustazah itu atau yang bimbing repot sekali karena harus perhatian barang mereka, harus perhatian anak siapa yang terlambat, siapa yang pergi. Apalagi ini 30 ribu. Pasti pikirannya sampai Rasulullah lupa siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Di antara mereka ini Ka'ab. Ka'ab itu orang baik, orang dekat sama Rasulullah. Rasulullah juga tidak ingat. Terus hingga sampai di Tabuk, beliau duduk di antara berarti kaum sudah sampai tujuannya, tempat berang itu Rasulullah sudah baru ingat. Ini Ka'ab bin Malik di mana tanya? Kenapa tidak kelihatan? Kenapa tidak ikut? Mereka bilang enggak tahu. Karena benar enggak tahu. Juga mereka tahu Ka'ab bin Malik orang kaya. Orang yang bisa mampu ikut. Bukan orang miskin. Terus Rasulullah SAW berkata, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, seorang lelaki dari Bani Salimah, berkata, wahai Rasulullah SAW, sepertinya ia terpedaya oleh pakaiannya dan sibuk memperhatikan baju bagusnya. Muaz bin Jabal itu berkata, kenapa? Karena Ka'ab bin Malik yang orang biasa perhatian sama baju. Itu dalam bahasa Arab ini satu. Yang kedua ada arti yang namanya enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Maksudnya gini, tapi ucapannya ini. Ini contoh dia dibicara ini maksudnya dia lagi sama istrinya, enggak mau ikut kita. Jadi bilang habasahu burdahu, burdah karena burdah itu dua baju atas bawah. Kita baca di Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu jadi bagi baju untuk kamu juga jadi bagi baju kepada perempuan tersebut. Ya, ada orang yang bilang seperti itu. Tujuannya atau maksudnya apa? Maksudnya tidak ikut kita. Lanjut. Muaz bin Jabal berkata, teramat buruk yang kau ucapkan, demi Ya, Allah. Mu'adz bin Jabal itu teman Ka'ab bin Malik. Tidak bisa. Karena katanya ini mungkin kita bilang buruk. Bilang sama Ka'ab. Kenapa mereka bilang seperti itu? Atau Mu'adz membela Sayyidina Ka'ab? Karena orangnya baik. Bukan ahli nifaq. Betul. Bukan ahli nifaq atau ahli salah. Tapi qaddarallah ma sya'a fa'al. Waktu orangnya dari Bani Salamah bilang seperti itu, Mu'adz bin Jabal bilang apa tadi? Teramat buruk yang kau ucapkan. Demi Allah, wahai Rasul, yang kami ketahui tentang Ka'ab bin Malik adalah kebaikan. Ya, itu Mu'adz bin Jabal. Ini hal yang kita ambil dari pelajaran ini. Harus kita lihat dari hal yang baik. Jangan lihat hal yang buruk di hidup orang. Kita lihat satu orang. Jangan kita kasih pikiran yang buruk. Kasih pikiran yang bagus, yang baik. Ini mungkin ini maksudnya ini tujuannya ini. Yang bagus, yang baik. Jangan kamu cari yang jelek atau yang buruk. Ini maksudnya ini biar kita tidak bisa. Ini salah.
Lihat ini Mu'adz bin Jabal ikut syarah yang ini. Yang orang Bani Salamah, Rasulullah diam. Tidak bilang sama Mu'adz, Mu'adz diam ini. Orangnya tidak hadir. Kenapa kamu membela orang ini? Enggak, Rasulullah diam. Juga tidak bilang sama orang tersebut itu yang Bani Salamah, ini salah, ini kamu kafir atau mubtadi atau fasik, kamu menuduh orang muslim. Enggak. Diam karena kadang-kadang ada harus kita berhati-hati. Terus lanjut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Ketika itu tiba-tiba beliau melihat seorang Nah, laki-laki. dari cerita ini, qultu wa ya Allah ya Rasulullah ma alimna alaihi khair fihi jawaz dhamm al-mutakallim bil aib. Kalau ada ini harus kita dapat sifat seperti itu. Saya duduk, ada satu orang bilang fulan gini gini gini, kasih aib orang. Saya di dalam dari hadis ini, dari cerita ini, boleh saya bilang sama beliau, jangan bilang seperti itu. Salah. Keluari sifat yang bagus. Saya ucapan sifat nomor 1 itu sifatnya yang bagus. Jangan ikut yang buruk. Fafihi jawazu dhamm al-mutakallim bil aib wal qabih fi haqq al-muslim nusrat al-muslim fi ghaibatihi. Harus membela orang muslim walau bukan teman kamu. Kamu tahu, saya tahu fulan bila kasih cerita untuk fulan ceritanya dusta atau bohong. Saya yakin atau sudah pernah dengar fulan bilang saya tidak melakukan hal tersebut. Terus dalam 2 hari 3 hari ketemu satu orang bilang fulan melakukan ini. Saya kemarin dengar dari orangnya. Bisa saya membela bilang jangan bilang seperti itu, saya sudah pernah dengar. Ya, karena kadang-kadang banyak yang bawa cerita dari orang lain, dari musuh, dari orang yang tidak suka. اوكي والردع وما زعمه من احتمال نفاق القائل فيه نظر لان عبد بن انيس لم يتهم بذلك والاولى حمله على itu masalah nifaq atau tidak, ini masalah lain. Lanjut fasakata Rasulullah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Ketika itu tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang berwajah bagus muncul dari kejauhan. Rasulullah bersabda, semoga dia adalah Abu Khaisama. Ini Ka'b bin Malik kasih cerita orang yang mungkin bisa keluarin pikiran syaitan di waktu yang terakhir. Ada satu orang namanya Abu Khaisama. Abu Khaisama itu ceritanya mirip Ka'b bin Malik. Tapi Abu Khaisama setelah dia duduk di rumah, lagi makan, makannya enak, udaranya sejuk di rumahnya, dia bilang, demi Allah saya tidak makan. Rasulullah lagi di Bran, lagi di pasir panas, saya makan di sini harus ikut. Siap, ikut Rasulullah. Tiba-tiba waktu Rasulullah di Tabuk, lagi bicara tentang Ka'ab, ada satu orang itu kalau sekarang kita pakai mobil. Mereka dulu di pasir pakai unta. Kita tahu di waktu panas kayak ada air, namanya sarab di Al-Quran. Kayak ada air dari jauh. Terus orangnya dari jauh kayak lagi berenang di dalam air. Abu Khaisamah datang dari situ. Rasulullah dan sahabat lihat ada satu orang dari jauh datang. Rasulullah bilang, jadikan Abu Khaisamah. Kenapa? Karena Rasulullah sayang sama Abu Khaisamah juga. Itu orang yang mulia. Tiba-tiba setelah dia sampai, oh Abu Khaisamah. Ini Ka'b bin Malik kasih ceritanya. Tapi dari mana? Pasti mereka bilang sama beliau waktu kita bicara tentang kamu, Abu Khaisamah datang. Coba ceritanya bilang apa? Ulang lagi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga dia adalah Abu Khaisama. Ternyata dia adalah Abu Khaisama Al-Ansari, seorang yang bersedekah dengan segantang korma. Ketika itu orang munafik meremehkannya. Ini Abu Khaisamah. Kenapa jadi terkenal di antara sahabat? Karena dia melakukan hal yang baik, tapi orang munafik mencaci maki. Dia bilang, wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Dia mau sedekah tapi sedekahnya kecil. Saat tamr, kita tahu kemarin sa itu berapa mud? 4 mud kurma. Dia sedekah di 4 ini seperti tangan saya sekarang 2 kurma itu. 4 kali. Yang namanya sa.
Orang munafik bilang, wah ini kamu sedekah di ini sedikit sekali, Allah Ta'ala kaya. Ini lihat orang munafik bagaimana. Kasih kata yang kaya bagus. Kaya pikiran mereka, oh Masya Allah mereka mau membela orang miskin. Tapi maksud mereka mencaci maki orang muslim. Ya, bilang sama beliau, Allah Ta'ala kaya dari sedekahmu yang kecil maksudnya. Ya, jadi sahabat jadikan itu seperti nican atau seperti mungkin bilang cap sama Khaythama. Siapa itu Abu Khaythama? Yang bersedekah di kurma, orang munafik mencaci maki. Terus lanjut Ka'ab berkata, tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak meninggalkan Tabuk, aku mulai kalut Nah, hingga aku itu hampir berarti mencari apa? Cerita Tabuk, subhanallah, tidak jadi perang. Subhanallah, itu yang namanya mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Apa itu jadi? Cerita Tabuk, mereka Rasulullah siap-siap keluar di tentara yang tadi kita bilang 30.000. Orang Rom setelah dengar Muhammad keluar sama tentara 30.000, Allah Ta'ala taruh di dalam hati mereka takut. Itu yang namanya dalam riwayat hadis, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. Itu 5 perkara yang khusus Rasulullah SAW. Apa itu dari antara itu? Orang kafir dengar atau musyrikin itu mereka dengar Rasulullah mau datang ke tempat kita, mereka takut. Sudah takut sebelum 1 bulan. Waktu Rasulullah keluar, itu orang Rom takut sampai tidak keluar atau tidak siap-siap keluar sama tentaranya. Rasulullah tunggu berapa hari di Tabuk itu, mereka tidak datang, mereka sudah tidak jadi, dapat konfirmasi mereka sudah takut, enggak mau datang, berang. Rasulullah kembali lagi ke Al-Madinah. Kita berhenti di sini atau lanjut? Karena sampai sini waktu, dulu nggak apa-apa ya. ah, Kesiangan waktunya. takut siangan. Lanjut atau berhenti di sini? Gimana Bu Hartina, teman-teman lain? Mereka lagi Lanjut, nunggu. Syekh. Lanjut, Syekh. Lagi seru. Oke, lanjut. Kalau ada yang Ya. mau makan boleh sambil makan. Tapi kasihan Syekh Faisal lagi bicara. Oke, silakan. Setelah dia bilang apa? Coba. Ka'ab berkata, tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak meninggalkan Tabuk, aku mulai kalut hingga aku hampir mencari-cari alasan untuk berdusta dan aku Ya. berkata, bagaimana besok aku bisa lepas dari murka Sebentar Rasulullah? kita sedikit Nabila. Kita masih mau sisa ke minggu depan. Tapi ini lihat, falamma balagani. Sudah dapat kabar ya kan? Dari mana? Itu enggak ada wahyu. Rasulullah di Tabuk. Tabuk itu 1 bulan dari Makkah ke Tabuk. Hampir 1 bulan. Atau 25 di dalam riwayat sirah. Itu biar kita faham ada banyak yang pergi dari Al-Madinah, banyak pulang. Banyak bawa kabar dari Al-Madinah ke Rasulullah, banyak bawa kabar dari Tabuk ke Al-Madinah. Dapat konfirmasi atau ada satu yang datang, Rasulullah sudah siap-siap mau pulang. Ka'b bin Malik mulai sekarang cari alasannya apa. Itu ahli iman seperti itu. Cari alasannya, pasti syaitan kasih jalan. Ini alasan, kamu kasih alasan ini, kasih alasan ini. Kalau imanmu paling banyak, pasti kamu pilih jalan yang benar, yang jujur. Orang munafik, orang kafir ya pasti ikut fikiran syaitan. Ka'b bin Malik ahli iman, ahli taqwa. Tapi pasti melakukan salah, dia tidak ikut. Bilang apa itu? Bagaimana besok aku bisa lepas dari murka Rasulullah? Aku Nah, minta anggota keluargaku. ini lihat sebelum dia itu harus kita seperti ini. Setiap orang yang kerja di dakwah, setiap orang yang masuk lembaga, setiap orang yang buka lembaga, setiap orang yang mau ngajar, belajar, sebelumnya harus kamu pikir, saya bisa lanjut sampai selesai atau tidak? Ya, kalau bisa Bismillah. Kalau tidak, jangan buka habis itu mundur. Ini contoh aja. Tapi di sini cerita Ka'b bin Malik, dia bilang setiap dapat fikiran yang saya kasih alasan,
saya tidak bisa kabur dari Rasulullah. Kenapa tidak bisa kabur? Karena Rasulullah dapat wahyu. Artinya kalau saya kasih alasan palsu, mungkin besok dapat wahyu, kasih cerita saya ini bukan benar. Terus coba ulang lagi, bilang apa? Oke. Bagaimana besok aku bisa lepas dari murka Rasulullah? Aku minta pendapat anggota keluargaku. Tatkala dikabarkan bahwa Rasulullah telah dekat, lenyaplah kebatilan dariku dan aku tahu bahwa aku tidak akan lepas dari beliau selama-lamanya. Dan aku berusaha untuk bersikap jujur. Ya Allah, Ka'ab bin Malik ini. Benar-benar, Masya Allah, Subhanallah. La ilaha illa ant. Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab bin Malik. Ya, فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه. Dia setelah mulai seperti itu, ini baru mulai pikiran saya dusta. Biar Rasulullah tidak marah sama saya. Atau saya kasih yang benar. Yang mana yang saya pilih. Terus lanjut. Juga ini lihat juga, maaf, ini lihat juga masih musyawarah sama keluarganya. Kadang-kadang kita butuh seperti ini di apa itu, mungkin bilang di jalan dakwah, di jalan hidup juga harus ada musyawarah. Jangan kamu putus masalah sendiri. Kamu punya istri atau punya suami minta sesuatu, jangan kamu sendiri, harus kasih musyawarah. Kasih atau ambil musyawarah atau tanya sama orang yang paling tua di keluargamu. Kalau tentang masalah agama yang paling saleh, tentang masalah hidup paling tua, karena dia tahu bagaimana cara hidupnya. Ya, terus bilang wa asta'inu bi kulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila inna Rasulullah qad adalla qadiman zala anil batil. Setelah dia lihat Rasulullah sudah dekat, tinggal 1 hari, itu fikiran-fikiran semuanya hilang. Jadi dia kasih perjanjian, saya harus jujur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Di waktu pagi, Rasulullah datang dan menjadi kebiasaan beliau bila tiba dari perjalanan jauh, masuk dulu ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian duduk menerima manusia. Itu sunnah. Jadi Rasulullah SAW di setiap kali datang dari tempat jauh, biasa salat 2 rakaat di masjid. Setelah itu masuk ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Habis itu baru masuk ke rumah-rumah keluarganya atau istrinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain. Rak'atain itu tahiyatul masjid. Pasti setelah wudu, pasti jangan salah faham, wah rak'atain berarti langsung datang rak'atain. Enggak, wudu siap-siap seperti ini salat. Tahiyatul masjid. Innama kana yaf'al dzalika liyabda' bi ta'dhimi baitillah qabla baitihi. Ini memuliakan atau mengagungkan rumah Allah Ta'ala sebelum rumahnya. Ini hati kita kalau ada seperti ini sudah tidak ada fikir salat. Baru kadang-kadang ambil 2 hari, 3 hari, apa itu bahasa Indonesia, cuti dari masjid. Karena saya lama di Arab Saudi atau di tempat lain ya, sekarang duduk sama keluarga. Tapi Rasulullah ngajarin kita, enggak, kita memuliakan rumah Allah Ta'ala sebelum kita masuk rumah kita. Juga bisa dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kasih nikmat, saya bisa pergi, pulang. Juga bersyukur kepada Allah Ta'ala karena selamat. Juga bersyukur kepada Allah Ta'ala keluarga saya semuanya sehat. Bisa ada kita ambil berapa pelajaran dari melakukan Rasulullah sunat salat 2 rakaat di masjid. Walaysa dzalika fi syar'ihi li ummatihi. Kemudian setelah itu duduk menerima manusia. Menerima manusia itu di mana? Di masjid. Belum masuk rumah. Biar kita lihat jalan dakwah. Lihat jalan dakwah itu bukan jalan mudah. Berarti orang yang ikut lembaga dakwah atau buka lembaga dakwah atau membela ahli lembaga dakwah,
Jangan lihat ini mudah. Jadi saya bisa terima atau saya selamat. Enggak, harus ada yang ganggu, harus ada yang mencaci maki, harus capek. Capek itu kadang-kadang 2 hari, 3 hari tidak tidur. Ini lihat. Sekarang kita naik di pesawat di dalam cara yang paling istirahat. Tapi juga setelah kita sampai biarin guru kita istirahat dulu. Ya kan? Istirahat. Dia naik pesawat. Dari rumah ke bandara, dari bandara ke pesawat, dari pesawat ke tempat tujuan itu semuanya ber-AC. Tapi butuh istirahat. Rasulullah enggak. Tadi kita bilang 1 bulan di jalan atau 25. Ya. Terus enggak ada AC. Naiknya unta, enggak ada tutupan. Terus sampai langsung ke masjid. Setelah masjid dengar cerita-cerita atau orang Al-Madinah yang tidak ikut, mereka datang salam kepada Nabi Muhammad. Rasulullah kasih kesempatan salam. Tidak bilang saya capek, saya istirahat dulu 1 hari. Enggak. Ini ahli dakwah juga harus semangat. Semangat kamu sudah di jalan dakwah, jangan tunda-tunda. Bilang ya saya sudah sampai Al-Madinah, tidak perlu nanti besok kita ketemu. Ya, ayo selesaikan masalah cepat. Langsung فلما جلس ليسلم عليه ويهنئه بالسلامة فلما فعل ذلك أي المذكور من صلاة التحية والجلوس للناس معتكفا كما يومئ إليه مقامه جاءه المخلفون. Mungkin kita berhenti di orang munafik karena Rasulullah datang duduk di masjid salat 2 rakaat, duduk terima tamu atau yang mau salam, orang-orang munafik juga ikut. Tidak malu. Orang-orang munafik tidak bilang, oh kita tidak ikut, diam aja. Enggak, mereka masuk di antara orang yang datang mau salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahul mukhallafun. Itu mukhallafun, orang munafik yang jelas. Yang tadi bilang mereka sudah tahu ini munafik. Mereka datang seperti orang yang mau salam. Mereka kasih alasan-alasan. Ka'b bin Malik lihat mereka datang, ya jadi. Tapi orang munafik ini mereka kasih alasan, langsung Allah Ta'ala menurunkan jawab atau kasih tahu kepada Nabi dan sahabat itu alasan mereka palsu. Di hari berikutnya, 2 hari yang berikutnya sudah selesai. Ka'b bin Malik ceritanya masih sampai 50 hari. InsyaAllah kita lanjut di minggu depan atau besok. Kalau masih semangat mungkin besok aja langsung. Biar dekat. Waktunya sudah cukup Nabila ya? Ya, Syekh. Oke. Jadi kita berhenti di mana? Waktu orang munafik datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih alasannya. Wallahu alam, karena ceritanya panjang juga nanti kita ada berapa pelajaran. Dari cerita ini atau dari awal cerita ini belum selesai, kita bisa ambil berapa pelajaran. Bisa berapa pelajaran, banyak sekali kita ambil. Tapi yang saya bisa kesimpulan sekarang, yang pertama itu apa? Rasulullah tidak marah sama yang tidak ikut perang Badr. Kenapa? Karena Rasulullah tidak kasih sama mereka. Juga tujuan Rasulullah mau ambil harta orang Quraisy yang sudah mereka ambil harta orang Muslim di Makkah. Jadi tujuannya bukan perang. Jadi Rasulullah tidak marah sama orang yang tidak ikut Badr. Tapi yang tidak ikut Tabuk kenapa? Karena Rasulullah sudah kasih tahu. Oke, juga Ka'b bin Malik itu orang yang mulia. Jangan kita lihat salahnya di sini. Sudah jadikan mencaci maki Ka'b bin Malik. Kenapa? Karena dia seluruh perang yang sama Rasulullah dia ikut. Kecuali 2 ini. Badr tidak marah karena tidak ada alasan. Tabuk ini yang salahnya, tapi juga kita bisa lihat derajat Ka'b bin Malik. Allah Ta'ala sudah di Al-Quran terima taubatnya. Jadi dari hukum syar'i ada yang kalau ada yang menuduh Ka'b bin Malik dia taubat, ini namanya orang kafir, bisa masuk orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena Allah Ta'ala di Al-Quran di surat At-Taubat sudah sebut Allah Ta'ala sudah terima taubatnya.
Juga Allah Ta'ala kasih tahu ini orangnya sudah taubat. Jadi kalau ada yang ingkari atau bilang, oh itu palsu, ini tidak, Ka'ab bin Malik belum jujur, berarti dia kayak mendustai Al-Quran, itu tidak boleh. Ka'ab bin Malik. Ini cerita Ka'ab bin Malik sama 3 orang. Nanti kita tahu siapa 3 orang itu besok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi dari cerita apa itu? Juga Badr. Yang paling mulia Badr atau Al-Aqabah. Setiap orang rasanya beda. Ada yang ahli Badr rasa kita yang paling mulia. Ada yang ahli Bai'atul Aqabah rasanya yang mulia. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah Ta'ala sudah kasih perjanjian yang baik kepada seluruh orang Muslim. Yang ikut Badr, yang ikut Uhud, yang ikut Bai'atul Ridwan, yang ikut Tabuk, yang ikut wa kullan wa'adallahu al-husna. لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أسلموا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Ya, Masya Allah. Ka'ab juga kita bisa ambil dari cerita Ka'ab itu tidak sembunyi sesuatu, keluarin semuanya yang di dalam hatinya. Juga bisa ambil itu Rasulullah waktu lihat jamaah banyak atau tentaranya banyak, langsung kasih tahu dia mau ke mana. Padahal biasanya dia tidak kasih tahu. Kalau dia mau keluar dari Makkah, dari Al-Madinah, keluar ke Bani Quraidah, dekat dari Bani Quraidah, dekat sekali. Mereka pergi asar, sudah maghrib sampai di situ. Pada asar atau asar maghrib di situ, dekat sekali. Tapi tidak bilang sama sahabat. Tidak bilang kita mau ke sini dekat ini ke Bani Quraidah. Ayo siap-siap kita mau pergi. Mereka ikut. Sudah tidak ada yang bilang, oh kemana mau kita tahu sebelumnya biar siap-siap. Sampai kita cerita hadis yang Rasulullah bersabda, barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, salat asar di Bani Quraidah. Ada yang salat, ada yang bilang maksud Rasulullah segera aja kita salat dulu, habis itu berangkat. Ada yang bilang lah, enggak, Rasulullah bilang harus kita salat di Bani Quraidah. Berarti berikan. Terus Rasulullah tidak marah sama dua-duanya. Karena waktu sampai ke Bani Quraidah, lihat ada berapa orang lagi salat. Rasulullah tanya, salat apa? Mereka bilang asar. Kenapa belum salat? Mereka bilang, wahai Rasulullah, kamu tadi bilang barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat salat asar di Bani Quraidah, kita tunda salat asar, barusan dapat kesempatan. Rasulullah tidak marah sama yang tunda salat sampai Isya atau Maghrib, juga tidak marah sama yang salatnya di itu, kita biar kita bisa ambil yang beda, pikiran yang beda sama pikiran kita, harus kita turun ke atau jadikan ini masuk di agama Islam atau tidak. Beda kalau orang yang mau masukin adab atau sifat atau akhlak yang non muslim, itu kita tolak langsung. Jangan bilang, oh saya harus berbeda, yang mana bagus. Enggak, itu di hukum syar'i yang kita paham. Terus juga Ghazwat Tabuk itu tadi kita bilang orang sahabat itu banyak sekali karena Tabuk itu kapan? Di tahun 9 ya kan, kalau tidak salah, di tahun 9 setelah Fath Makkah juga. Ya, jadi banyak yang muslim, atau sebelum Fath Makkah banyak yang muslim ikut mau ikut perang tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga dari cerita ini kita tadi bilang cerita jadi di musim yang panas. Musim panas di situ kita tahu ceritanya tadi bilang panasnya sampai sekarang. Kemarin kita lihat di Arab Saudi panasnya sampai 50. Sampai 50. Ini sekarang mereka sudah siap. Ada kipas AC, ya lumayan, bukan lumayan ya, tidak terasa, apalagi mereka di zaman tersebut. Juga mungkin ada yang tanya, Syekh, panas itu kenapa seperti itu? Pasti ada hikmah, hikmah yang paling jelas kita lihat ini. Kalau saya tanya di sini orang Indonesia, ada kurma atau tidak? Ya Syekh, banyak kurma dari Indonesia, tapi kenapa tidak bagus seperti kurma Arab Saudi, seperti Irak, seperti yang di sana? Ya, itu faedah panas.
biar matang, bagus, jadi bagus sekali. Jadi musim panas itu biasa musim kurma. Jadi kurmanya ya kurma. Jadi kurmanya murah sekali di musim panas. Juga faedah panas itu kayak bantu kurma biar matanya lebih atau apa itu bilang apa itu ya hasilnya. Juga tilkal ghazwa hina tabat thimar wa dhilal fa ana ilaiha as'ar fatajahaza Rasulullah. Tadi bilang ambil pelajaran kalau ada dorongan dari dalam hatimu yang baik, jangan kamu tolak, harus ikut. Kalau ada dorongan yang buruk, hati-hati karena itu dari asyaitan. Langsung ikut dorongan yang baik. Semua ada farja'atu lam aqdi. Juga dari cerita ini kita tadi bilang banyak yang orang di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sudah kasih tahu ini munafik. Juga Rasulullah dari tanda-tanda yang Rasulullah bilang, idza haddatsa kadzab, idza wa'ada akhlaf, idza tumina khan. Itu Rasulullah sudah kasih berapa di dalam riwayat hadis berapa alama atau tanda-tanda orang munafik. Mereka jadi yang tidak ikut salat isya sama subuh itu munafik. Jadi sahabat Rasulullah SAW lihat ini fulan ikut salat subuh atau tidak, fulan ikut salat isya atau tidak. Kalau dia tidak ikut, langsung mereka bilang ini munafik. Dari mana ini Rasulullah SAW bilang? Al-munafikun tidak bisa ikut kita salat subuh isya. Jadi mereka bukan satu hari. Ini satu hari kita biasa kasihangan, tidur, capek itu Rasulullah jadi. Tapi maksudnya selalu tidak ikut salat subuh, tidak ikut salat isya sama jamaah di masjid itu tanda orang munafik. Juga Allah Ta'ala kasih tanda orang munafik zikir kepada Allah Ta'ala sedikit. Kalau mereka mau salat, malas. Ada berapa sifat-sifat orang sahabat itu di zaman mereka. Di zaman mereka. Karena wahyunya jelas. Kita tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa kasih sifat ini sama orangnya. Karena setelah Rasulullah kasih tanda-tanda, pasti muncul dari mereka yang nifaknya jelas. Kita kadang-kadang mungkin ada masalah, harus kita perhatian. Jangan bisa bilang sama fulan munafik. Karena itu pikiran saya. Mungkin tanda saya bilang sama fulan munafik karena tidak ikut di masjid kita. Mungkin dia salat di masjid lain. Ya, fulan munafik tidak ikut salat isya di masjid kita. Mungkin dia masih di jalan. Kenapa kamu bilang nifak? Karena tadi kita bilang di Al-Madinah, Madinah itu orangnya sudah mereka tahu berapa orang. Jadi kalau ada yang hadir, mereka tahu. Ya, kalau ada yang meninggal, mereka tahu. Kalau ada yang pergi, mereka tahu. Kalau ada yang tidak hadir, mereka tahu alasannya. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa jadi sifat itu, sifat orang munafik, kecuali kalau dia bilang, Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-iman yasrifna anna wa ankum an-nifaq wa yarzuqana wa iyyakum a'la ad-darajat wa yuballighuna wa iyyakum aqsal umniyat innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.